Kut berjuang untuk melakukan perlawanan agar tidak dibawa pergi oleh sang pemburu. Tidak lama kemudian, muncul Roux yang datang menyelamatkan Kut dari serangan si Saiko. Roux menggunakan tongkat Ludens untuk mengalahkan tirani. Namun jubah yang dimiliki tirani amat kuat dikarenakan mengandung air suci gereja. Di sela-sela pertarungan Roux dan juga tirani, muncul kedua bocah sehingga menghalangi kedua kubu. Tirani yang mulai terpojok menggunakan Sable sebagai umpan. Sable dicekik sehingga tidak berdaya oleh pemburu penyihir. Tirani pun meminta Roux untuk menyerahkan tongkat sihir Ludens untuk ditukarkan dengan Sable. Dikarenakan tidak punya pilihan lain, Roux memberikan tongkat Ludens kepada si Saiko. Lalu Tirani meminta Sable untuk membungkusnya dengan jubah miliknya. Setelah itu, Tirani meminta Horde untuk menyerang para penyihir dan membongkar identitas aslinya. Sebenarnya, Horde adalah mata-mata yang diutus oleh gereja untuk belajar di sekolah sihir. Horde ditugaskan mempelajari ilmu sihir dan menjadi siswi terpintar di sekolah, agar pihak akademi menawarkan pekerjaan sebagai penyihir kepadanya. Oleh karena itu, Horde ikut di dalam misi dan dia adalah seorang pengkhianat. Tadinya Horde telah meletakkan racun agar rombongan mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan. Maka ketika di jalan, Sable mengalami sakit perut dan mereka terpisah dari rombongan Kut. Misi Horde pun berhasil untuk mengecoh Roux dan juga membuat Kut tertangkap oleh sang pemburu. Tetapi Roux dan juga yang lainnya tidak menyadari kalau Horde adalah seorang mata-mata dan mereka percaya kepadanya. Horde adalah keturunan iblis yang dirawat oleh gereja dan diberi misi untuk melawan penyihir. Horde amat ketakutan ketika penyamarannya dipublikasikan oleh tirani di depan kawan-kawannya. Horde trauma dan dia tidak tahu harus berbuat apa, sementara si Eneng tidak ingin mengkhianati teman-temannya. Akan tetapi Sable menyemangati Horde dan tersenyum kepadanya, sehingga Horde berani melangkah maju untuk mengikuti kata hatinya. Horde menggunakan ekor Kut dan merapalkan mantra sihir melawan tirani. Namun si Saiko menggunakan jubahnya untuk menangkis serangan Horde. Lalu tirani menggunakan kampaknya dan hendak menghantam Horde yang telah mengkhianati gereja. Dengan sigap, Sable memegang Ludens hingga kegelapan menyertai seisi hutan. Setelah itu tirani berhasil dilumpuhkan dan Sable telah sadarkan diri. Horde amat senang dan langsung memeluk Sable yang berhasil selamat. Lalu Roux pun mengamuk kepada para 3 siswanya yang tidak mendengarkan wejangan darinya, terutama Kut. Dia amat keras kepala dan membuat sang profesor kewalahan. Setelah memarahi ketiga siswanya, Roux memarahi Ludens yang berani menyerap energi Sable. Setelah itu, Kut mengatakan akan mengambil ekornya yang tertinggal di hutan. Mendengarkan ocehan Kut membuat wajah Horde dan juga Sable pucat. Dikarenakan Horde telah menggunakan ekor Kut sebagai persembahan sihir untuk menyerang pemburu penyihir. Mengetahui hal itu, Kut amat kesal dan wajahnya berubah menjadi merah. Horde langsung meminta maaf kepada Kut karena tindakannya tersebut. Kemudian Horde bertanya mengapa Sable masih hidup setelah memegang tongkat Ludens. Roux mengatakan kalau energi sihir yang dimiliki oleh Sable tidak terbatas dan sangatlah banyak. Maka Ludens tidak bisa menyerap energinya. Ternyata yang membuat Sable lambat belajar sihir karena memiliki energi yang tidak seimbang. Lalu keempat bocah melanjutkan perjalanannya menuju TKP bersama-sama. Selanjutnya, Horde menjelaskan kepada Sable kalau dirinya memiliki julukan anak iblis. Oleh karena itu, gereja mengatakan akan memurnikan jiwa Horde. Tetapi si Eneng bingung mengapa Sable dan juga yang lainnya terlihat biasa saja kepadanya. Padahal si Eneng sudah mengkhianati rekan sesama penyihir. Dengan santuy, Sable mengatakan kalau dia tidak peduli akan hal tersebut. Setelah si Eneng curcol kepada Sable, Profesor Roux menggoda sang MC yang tidak memiliki ekspresi sama sekali. Menurut Sable, Roux adalah seorang guru yang aneh. Kemudian Roux dan juga para siswa kembali ke penginapan. Mereka mendapati kedua siswa adalah mata-mata dari pihak gereja. Setelah kedua siswa tertangkap, Roux dan juga ketiga murid pergi nongki bareng di kedai. Sebelum melanjutkan perjalanan, Roux meminta Kut untuk menumbuhkan kedua tangan dan juga ekornya,
namun Kut tidak mengetahui cara untuk menumbuhkan tangannya yang telah terpotong. Roux meminta Kut untuk menggunakan sihir penyembuhan yang telah mereka pelajari di akademi, tetapi Kut ngotot mengatakan kalau dia tidak mengetahui caranya. Sementara sihir penyembuh membutuhkan begitu banyak mana, sang profesor mengatakan kalau Sable bisa menjadi daya isi mana bagi para siswa. Dikarenakan Sable memiliki jumlah mana yang unlimited, maka mereka akan mudah memulihkan tangan Kut. Selanjutnya, Roux menggabungkan energi mereka bertiga dan meminta Kut untuk merapalkan mantra penyembuh. Setelah itu tumbuhlah tangan Kut beserta ekornya dan dia terlihat amat senang. Para pengunjung terpesona dengan teknik sihir ketiga bocah dan mereka pun menyorakinya. Lalu, Roux meminta pengunjung kedai untuk bernyanyi menyambut para penyihir. Semuanya terlihat bahagia, begitu juga Sable meski dia tidak memiliki ekspresi. Setibanya di kota, Sable terkena lumpur dan pakaiannya kotor semua. Lalu Roux mengajak ketiga siswanya untuk mandi terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan. Sable dan juga Kut mandi bareng di kolam pemandian sambil curcol. Kut memutuskan untuk bergabung menjadi penyihir dikarenakan ingin masuk ke dalam pasukan instruksi sihir. Awalnya, pasukan itu terdiri dari anggota gereja, namun sekarang mereka telah berpisah. Pasukan instruksi sihir terdiri dari manusia setengah hewan yang amat OP. Lalu Sable bertanya, mengapa Kut ingin bergabung dengan pasukan instruksi sihir. Kut menceritakan kalau dia dahulu adalah anggota sirkus. 6 tahun yang lalu, Kut terlibat dalam bencana utara. Seorang penyihir psycho tiba-tiba mengumumkan bahwa dia akan menghancurkan dunia. Perang terjadi di mana-mana dan Kut dikurung di dalam sangkar. Setelah itu, ada seorang kesatria menunggangi naga datang menyelamatkannya. Oleh karena itu, Kut ingin menjadi OP sama seperti kesatria itu. Kemudian Kut bertanya mengapa Sable hendak menjadi penyihir. Kut menceritakan kisahnya bukan secara cuma-cuma kepada Sable. Ketika Sable hendak menjawab, Profesor Roux masuk ke ruangan dan mengganggu zona nyaman kedua pria. Setelah prepare bersih-bersih, mereka pun melanjutkan perjalanan kembali. Di sepanjang jalan, warga selalu menyambut hangat mereka dikarenakan Profesor Roux. Roux layaknya ibu peri yang selalu memberikan jalan keluar bagi ketiga muridnya. Setelah beberapa waktu berlalu, Kut bertanya kepada Roux mengenai pelatihan. Apa yang akan dilakukan Profesor Roux ketika latihan mereka bertiga selesai? Roux menjawab kalau dia akan menemui sahir Luluk Erak. Sontak saja Kut terkejut mendengar jawaban Roux barusan. Roux menjelaskan kalau dirinya telah hidup selama 300 tahun dan dia tidak mengenal kata lelah. Roux tidak makan dan tidak minum, bahkan dia tidak tidur. Oleh karena itu Roux sangat bosan dengan hidupnya, apalagi mengenai cinta. Roux tidak membutuhkan cinta dan hal itu adalah yang paling membosankan. Sang profesor tidak mengetahui kapan ajalnya tiba dan dia terlihat bersenang-senang ketika berjalan bersama murid-muridnya. Menurut Sable, kalau Roux adalah sosok guru yang baik dan juga perhatian. Lalu Hort menerka kalau profesor suka bermain. Dan benar sekali, sang profesor bocil sangat senang ketika dia bermain-main. Lalu seorang bocil bernama Laios mengajak keempat penyihir untuk bersembunyi. Ternyata, sang bocil sedang dikejar oleh manusia setengah hewan bernama Yohei. Yohei mengetahui persembunyian para bocah dan kemudian menghancurkannya. Setelah itu, Roux meminta ketiga muridnya membawa Laios pergi dari hutan. Kemudian mereka pergi meninggalkan Roux yang sedang bertarung dengan Yohei. Namun, Yohei mengetahui skill yang dimiliki oleh Roux dan dia memutuskan untuk mundur. Yohei merupakan seorang tentara bayaran Bisval yang mengetahui tentang masa lalu Sable. Yohei melayani penyihir misterius yang mengendalikan desa yang merupakan tahap latihan khusus. Yohei memiliki karakteristik hewan dan juga berbulu putih raksasa dari keluarga kucing. Yohei memberikan tekanan yang kuat kepada lawannya ketika dia sedang bertarung. Setelah berhasil melarikan diri, Laios membawa para penyihir menemui pastor di gereja. Laios memeluk seorang pria dan dia adalah Sinpu. Sinpu merupakan seorang pastor yang bekerja di gereja, desa di mana tempat pelatihan khusus. Mungkin karena Sinpu telah kehilangan penglihatannya, dia menutup matanya rapat-rapat dengan penutup mata. Karena kewaspadaannya terhadap penyihir dan dia sering menggunakan kata-kata kejam